Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pioneers dimanapun Anda berada saat ini? Semoga Anda dan keluarga sehat dan bahagia selalu, amin. Oke, di video kali ini kita bahas lagi tentang Pi Network. Wah, udah lama banget ya kita nggak ngebahas Pi Network lagi gitu ya. Nah, jadi Pi Network ini informasi terbaru di tanggal 20 Februari kemarin ya, tepatnya Pi Network telah merilis yaitu Anniversary Open Network. Jadi kalian tuh kalau belum paham-paham tentang Pi Network, ya ini saya perjelas lagi ya, diperjelas lagi oleh core team nih, bahwa Open Network itu sudah setahun yang lalu. Ya, seperti video-video pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Pi Network itu sudah Open Network, Open Mainnet semuanya sama. Open Network ya pembukaan jaringan, Open Mainnet juga seperti itulah ya, sama aja, nggak ada bedanya. Artinya jaringan utama sudah dibuka, sudah bisa diakses oleh eksternal ataupun internal. Bisa peer to peer, bisa juga ya secara eksternal atau yang melalui bursa gitu guys. Bagi yang udah KYC, bagi yang sudah migrasi tentunya sudah bisa bertransaksi bebas ya. Jadi ini sudah setahun yang lalu bahwa Open Mainnet, Open Network sudah dirayakan. Kita baca lagi tentang informasi lengkapnya setahun setelah Open Network sudah apa aja yang dicapai oleh core team. Kita baca selengkapnya di blog resmi mereka. Oke guys, kita baca ya bareng-bareng informasi lengkapnya di blog resmi Pi Network. Selamat ulang tahun pertama Open Network para pioner. Open Network yang diluncurkan pada 20 Februari 2025 merupakan titik penting dalam sejarah Pi, menghubungkan blockchain Pi, komunitas yang terverifikasi identitasnya, dan ekosistem Web3 dengan dunia luar. Maksudnya dunia luar ya, bursa teman-teman ya. Ya, ini sudah diucapkan, artinya sudah setahun. Kalau kalian baru tahu sekarang, kalian tuh telat informasi dan nggak paham-paham juga, alias bebel berarti ya. Sebelum Open Network, komunitas Pi secara kolektif membangun ekosistem selama 6 tahun untuk memastikan kesiapan dan berkelanjutan kegunaan Pi. Periode pengembangan ini memungkinkan Pi untuk menciptakan aplikasi dan utilitas nyata bagi para pioner untuk berinteraksi dan memverifikasi identitas jutaan pioner untuk mempersiapkan jaringan bagi aset dunia nyata dan proses produksi. Pertanyaannya, sampai hari ini masih ada yang belum KYC. Pertanyaannya, sampai hari ini belum ada juga yang migrasi. Ya sabar aja ya. Ya semuanya kan ya core team yang membuat gitu ya sistemnya gitu teman-teman. Kembali lagi ke sistem. Sejak awal Pi dirancang agar dapat diakses secara bebas, memungkinkan siapapun untuk menambang tanpa hambatan teknis atau finansial. Desain tersebut tidak hanya memungkinkan distribusi yang luas dan inklusivitas, tetapi juga memungkinkan jaringan dan semua peserta untuk bersabar ya dalam melakukan pekerjaan sulit yang diperlukan untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh berdasarkan utilitas. Sejak saat itu, jaringan terus membuat kemajuan sejalan dengan visi dan strategi jangka panjang Pi untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif, berbasis utilitas, dan diadopsi secara luas serta mudah diakses. Kemajuan di tahun pertama, Open Network mencakup kemajuan dalam aktivitas ekosistem Pi, inisiatif dan alat pengembangan aplikasi serta rilis utilitas tingkat produk dan platform yang inovatif. Beberapa sorotan termasuk Pi App Studio, Pi Network Ventures, fitur pembuatan DEX, AMM token atau AMM atau token gitu ya, dan banyak lagi. Para pionir dapat meninjau kembali blog 100 hari pertama Open Network dan pembaruan akhir tahun 2025 untuk konteks yang lebih mendalam tentang perkembangan ini. Untuk merayakan tonggak sejarah ini, para pendiri Pi, Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, menjawab serangkaian pertanyaan untuk menawarkan wawasan lebih dalam kepada para pioner tentang strategi, pendekatan, dan pekerjaan Pi saat ini sejak Open Network.
sekaligus memberikan visibilitas yang lebih besar ke arah dan prioritas yang memandu pengembangan Pi yang berkelanjutan. Tonton video lengkapnya di bawah ini ya, yang mengeksplorasi topik-topik ini secara mendalam. Blog ini memberikan gambaran umum, tingkat tinggi, dan berbagi cara agar para pionir dapat ikut serta dalam perayaan ini. Nah, di video itu kalian bisa tonton di situ Dr. Nicholas dan Cheng Diovan itu memberikan edukasi, pertanyaan, tanya jawab lah ya dari salah satu core team. Ya tentunya lebih jelasnya kalian tontonnya di channel YouTube-nya. Para pendiri Pi secara khusus membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan para pionir didorong untuk menonton video selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, di sini mengapa Pi terasa sangat berbeda dari blockchain lainnya, mengapa utilitas itu penting, apa yang sedang dikerjakan jaringan tersebut saat ini, itu semua pertanyaan ada jawabannya ya teman-teman. Apa itu token ekosistem Pi dan bagaimana pemikiran desain untuk token ekosistem di mainnet, apa arti penting dari PKYC dan apa langkah selanjutnya. Mengapa Pi berfokus pada AI, apa hubungan AI dengan blockchain, dan seterusnya, semuanya dijawab oleh core team ya. Para pionir dapat membaca transkrip lengkap video tersebut di sini. Menatap tahun depan, pendekatan Pi fokus pada utilitas. Kembali lagi utilitas ya. Adopsi massal, identitas terverifikasi, dan pengalaman pengguna mencerminkan model yang berbeda untuk kesuksesan arus utama yang luas dan membedakan Pi dari industri blockchain yang lebih luas. Di tahun mendatang, Pi akan fokus pada perluasan peluang, pembuatan aplikasi dan utilitas sambil memperkuat alat-alat yang mendukung inovasi di seluruh ekosistem. Di samping mempercepat proses yang penting bagi para pionir seperti KYC dan migrasi mainnet. Saya pikir kesannya memang agak disetting lambat gitu ya. Kalau seandainya semua user pionir gitu ya, kalau di KYC kan secara serentak kemudian dimigrasikan secara serentak, saya pikir nanti ya akan dijual semuanya secara massal gitu ya. Ya hancur harganya gitu ya. Sekarang aja udah hancur harga Pi itu di market ya. Kalau nggak salah $0,1 atau berapa gitu ya. Upaya tersebut akan mencakup penyelarasan alat Web3 dengan inovasi produk secara keseluruhan, mengatasi tantangan kriptografi seperti identitas digital, memfasilitasi interoperabilitas, dan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan bagi pengembang bisnis dan para pioner. Dengan mempermudah proses membangun, berpartisipasi, dan berkreasi, Pi terus mengembangkan ekosistemnya yang mudah diakses dan berorientasi pada utilitas. Dalam blog ini, Pi akan menyoroti dua dari banyak inisiatif yang sedang dikerjakan Pi untuk peningkatan jaringan. Para pionir kembali diimbau untuk menonton video lengkap yang membahas topik-topik ini secara lebih rinci. Desain token ekosistem di mainnet. Token ekosistem Pi adalah token yang dibuat oleh komunitas dan diterbitkan di Pi yang dirancang untuk mendukung utilitas nyata dan inovasi produk. Pi menekankan bahwa desain jaringan untuk token ekosistem, bagaimana token ekosistem diintegrasikan ke dalam ekosistem Pi dan digunakan untuk mendukung produk dan layanan nyata adalah faktor paling penting ketika memungkinkan pembuatan token ekosistem di mainnet. Di ruang kripto yang lebih luas, masalah inti adalah ketidaksesuaian antara penerbitan token dan inovasi nyata. Meskipun token merupakan fitur yang ampuh di Web3, sebagian besar token di jaringan kripto lainnya berfungsi terutama sebagai alat untuk mengumpulkan modal. Tetapi proyek-proyek tersebut seringkali gagal memberikan utilitas yang berarti dan produk yang bermanfaat. Ketidaksesuaian antara penerbitan token dan penciptaan produk ini merupakan masalah struktural di Web3. Pi memiliki posisi unik untuk menyediakan jalur yang berbeda karena sumber daya kolektif yang dimiliki jaringannya, misalnya komunitas besar dengan pengguna nyata untuk produk nyata. Pendekatan Pi adalah mengintegrasikan token kripto secara langsung ke dalam proses evolusi produk dan inovasi. Untuk tujuan ini, program peluncuran Pi saat ini mendorong konstruksi desain baru berdasarkan sumber daya dan infrastruktur Pi yang ada. Token utilitas yang dirancang untuk akuisisi pengguna. Ini berarti proyek menerbitkan token untuk memenuhi kebutuhan akuisisi pengguna untuk produk mereka, bukan untuk mengumpulkan modal dan mengintegrasikan token ini untuk kasus penggunaan di dalam produk mereka. Pengguna meminta pertanggungjawaban proyek atas produk
yang mereka berikan, memberikan umpan balik untuk iterasi produk guna peningkatan, dan memiliki akses yang adil dan transparan untuk memperoleh token utilitas yang diterbitkan oleh proyek tersebut. PAI dipertaruhkan dan digunakan dalam mekanisme ini untuk mengatur dan memfasilitasi proses tersebut. Tonton videonya atau baca skrip videonya di mana para pendiri PAI memberikan gambaran umum tentang pemikiran desain di balik token ekosistem di PAI. Fitur pembeda utama dari konstruksi baru ini meliputi seluruh hasil yang diinvestasikan dalam PAI untuk memperoleh token oleh para peserta tidak ditransfer ke proyek yang menerbitkan token tersebut. Tidak seperti model penerbitan token pada umumnya. Sebaliknya, seluruh hasil tersebut akan secara permanen disetorkan ke dalam liquidity pool yang mendukung stabilitas dan kesehatan token. Proyek yang menerbitkan token melalui mekanisme peluncuran baru ini perlu memiliki produk yang berfungsi berupa aplikasi yang beroperasi sebagai prasyarat untuk menerbitkan token melalui program ini. Keterlibatan peserta dengan produk proyek dapat memberikan persyaratan atau manfaat tertentu yang menguntungkan bagi peserta selama peluncuran. Tinjau proposal desain token ekosistem secara detail dan berikan masukan Anda. PAI merilis detail spesifik tentang desain token ekosistem di PAI Network sebagai permintaan komentar atau PRC PAI kepada komunitas. Mengingat pentingnya lapisan token ekosistem dari ekosistem PAI dan pendekatan serta desain yang inovatif, desain tersebut harus dievaluasi dengan masukan dari komunitas dan diulang dalam praktik untuk perbaikan. Perlu diingat bahwa desain ini sengaja berbeda dari model yang ada untuk mengatasi masalah yang dijelaskan sebelumnya, dan desain ini dimaksudkan untuk menyelaraskan token sebagai fitur kuat Web3 dengan penciptaan produk dan inovasi dunia nyata dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya PAI Network yang ada. Para pionir dapat membaca detail lengkap desain token ekosistem di GitHub. Masukan sangat welcome, dan para pionir didorong untuk berkomentar, berdiskusi dengan anggota komunitas lainnya, dan berbagi saran spesifik tentang bagian-bagian tertentu dari desain menggunakan fitur GitHub seperti issues atau pull request. Bagi mereka yang tidak memiliki akun GitHub, Google Form juga akan tersedia untuk mengirimkan masukan tingkat tinggi. PAI akan meninjau dan mempertimbangkan masukan komunitas dari GitHub dan umpan balik tingkat tinggi yang dikirimkan melalui formulir Google. Seperti halnya proses desain lainnya, tidak semua saran akan diadopsi, tetapi umpan balik akan dievaluasi untuk menentukan apakah dan penyesuaian apa yang sesuai. Desain konstruksi juga dapat direvisi lebih lanjut berdasarkan umpan balik dari proyek-proyek yang ingin berpartisipasi dalam program peluncuran. Memperluas kegunaan PAI KYC. PAI KYC merupakan landasan bagi integritas dan otentisitas jaringan. Secara lebih luas, PAI memandang verifikasi identitas sebagai tantangan penting yang belum terpecahkan di Web3 dan sebagai langkah penting sebelum produksi dunia nyata skala besar beralih ke blockchain. Namun di luar penggunaan internal PAI Network, tahap selanjutnya dari inisiatif ini adalah memperlakukan KYC itu sendiri sebagai sebuah layanan. KYC sebagai kemampuan platform. Identitas sangat mendasar untuk setiap integrasi yang bermakna dengan ekonomi dunia nyata. Setiap transfer nilai dan kepemilikan memerlukan pengetahuan tentang siapa yang mentransfer dan siapa yang menerima. Ini adalah masalah identitas dan karenanya masalah KYC yang mendasar. Dalam waktu dekat, PAI akan menawarkan teknologi dan produk solusi PAI KYC tanpa membagikan data pengguna apapun sebagai layanan kepada bisnis Web3 dan bisnis tradisional. Pendekatan PAI yang berbeda terhadap KYC menawarkan manfaat unik kepada pihak ketiga, cakupan geografis global, skalabilitas, model hibrida yang menggabungkan alur kerja AI dan validasi manusia, pemeriksaan sanksi untuk memastikan kepatuhan, perbandingan antar jaringan, dukungan untuk berbagai format regulasi. Jika dilihat dalam jangka panjang, jaringan terverifikasi identitas PAI itu sendiri sebagai sumber daya kolektif tingkat jaringan yang ampuh, dirancang untuk memungkinkan layanan dan kasus penggunaan untuk dibangun, dan diintegrasikan di atasnya.
Pengguna tetap memegang kendali atas identitas dan data mereka sendiri, tetapi mereka juga mendapatkan pilihan untuk berpartisipasi dalam aplikasi yang dibangun di atas jaringan terverifikasi identitas. Jaringan tersebut pada gilirannya memberikan manfaat bagi layanan eksternal yang membutuhkan partisipasi manusia yang terverifikasi identitasnya. Hal ini jauh lebih penting daripada sekedar PAI. Memecahkan KYC adalah persyaratan untuk banyak tantangan besar di Web3, termasuk aset dunia nyata lebih luas lagi di dunia yang digerakkan oleh AI yang dipenuhi dengan bot dan agen yang semakin mampu meniru perilaku manusia. Kemampuan untuk menjawab pertanyaan sederhana namun penting, siapa yang nyata, menjadi sangat penting. Infografis tentang pertumbuhan sejak jaringan terbuka. Sejak peluncuran Open Network, Pi terus berkembang di berbagai dimensi ekosistem, mulai dari migrasi mainnet dan aktivitas pengembang hingga pertumbuhan aplikasi dan partisipasi jaringan secara keseluruhan. Tonggak-tonggak ini mencerminkan kemajuan yang stabil yang dimungkinkan melalui kontribusi kolektif dari para pioner, pengembang, bisnis, dan validator KYC di seluruh dunia. Infografis berikut menyoroti metrik pertumbuhan ekosistem utama yang dicapai selama setahun atau tahun lalu sejak Open Network diluncurkan. Ini dia ya datanya. Anniversary-nya sejak 20 Februari itu migrasinya sudah 16,2 juta lebih. Yang KYC lengkap ya itu 17,7 juta lebih. Yang mainnet ya yang di mainnet aplikasinya maksudnya utilitasnya sudah 300 lebih. Kemudian ini di tahun 2025. Kemudian local commerce map of Pi ini 148.000 ya lebih plus penjual gitu ya. 2,1 juta lebih user di 2025. Kemudian nodenya 421.000 lebih ya nodenya. Kemudian 46.000 lebih ya aplikasi studio apps create gitu ya dibuat. Kemudian 200 lebih hackathon dan 111 juta lebih Pi ecosystem staking for apps ranking. Nah, jadi itu ya data analitiknya merayakan Hari Pioner dengan lencana Pi dan undian berhadiah. Untuk merayakan kerja kolektif komunitas pioner global dalam membangun dan mendukung jaringan Pi akan memperkenalkan inisiatif yang berfokus pada komunitas yang dirancang untuk mengenali kontribusi pioner dan mendorong partisipasi di seluruh ekosistem menjelang Hari Pi. Inisiatif ini menampilkan lencana dalam aplikasi sebagai kenang-kenangan yang dapat dipamerkan oleh pioner yang memenuhi syarat di media sosial dan di berbagai aplikasi Pi serta undian komunitas. Rincian lebih lanjut tentang cara berpartisipasi termasuk persyaratan, jadwal, dan informasi lebih lanjut akan dibagikan dalam pengumuman khusus pada minggu mendatang ya. Para pioner diimbau untuk tetap mengikuti perkembangan dan bersiap untuk bergabung dalam perayaan tersebut. Jadi intinya ya ini ya teman-teman sudah pencapaian selama setahun lebih setelah Open Network itu ya, ini dia datanya ya. Nah, ini dia datanya setelah Open Network ya di tahun 2025 kemarin sampai sekarang ya 2026 ya sudah banyak pencapaian. Yang jadi kendala utama di Pi Network ini adalah KYC dan migrasi itu ya. Kalau tanpa adanya KYC nggak bisa migrasi dan kendalanya masih muter-muter aja di KYC gitu ya. Jadi memang ya inilah uniknya gitu ya. Ditunggu-tunggu KYC-nya. Ya intinya seperti itu ya teman-teman. Sudah Open Network anniversary dirayakan dan seterusnya. Intinya dalam untuk beberapa hari ke depan atau minggu ke depan nanti akan diumumkan hal-hal informasi terbaru tentang Pi Network dan juga kemajuan utilitas. Fokusnya di utilitasnya teman-teman ya Pi Network ini. Intinya memperbanyak aplikasi yang diciptakan dan seterusnya. Bagi yang belum KYC, semoga segera KYC dan migrasi ya. Oke, sekian terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.